Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap manusia pasti pernah mengalami sakit dalam hidupnya. Saat Allah menakdirkan kita untuk sakit, pasti ada alasan tertentu yang menjadi penyebabnya, sekaligus mengajarkan kita untuk memetik hikmah dari sakit yang kita alami. Apabila kita sedang sakit, maka sangat tidak dianjurkan banyak mengeluh atau menggerutu, apalagi sampai mengumpat dan suuzon kepada Allah. Hal ini mengingatkan kita pada hadis yang pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika itu Rasulullah menemui Ummu Asyaib yang sedang sakit. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Kenapa engkau menggigil seperti ini, wahai Ummu Asyaib?" Wanita itu menjawab, "Karena demam, wahai Rasulullah, sungguh tidak ada barokahnya sama sekali." Lalu Rasulullah bersabda, "Jangan engkau mencela atau mengecam penyakit demam, karena penyakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa manusia seperti proses pembakaran menghilangkan noda pada besi." Hadis riwayat Muslim. Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang sakit yang tidak mencela sakitnya. Apabila kita sedang sakit, sangat tidak dianjurkan untuk mengeluh, mengumpat, atau bahkan mengatakan Allah tidak sayang kepada kita. Kalau kita mau menyadari, justru sakit yang kita alami adalah pertanda bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Imamah Al-Bahili yang meriwayatkan dalam hadis Rasul tentang orang sakit. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Allah mengutus 4 malaikat untuk selalu menjaga kita dalam sakit. Apabila seorang hamba yang beriman menderita sakit, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat agar menulis perbuatan yang terbaik yang dikerjakan hamba mukmin itu pada saat sehat dan pada saat waktu senangnya." Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, apabila seorang hamba mukmin sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat untuk datang padanya. Masing-masing malaikat tersebut diberi tugas yang berbeda. Malaikat pertama diperintahkan Allah untuk mencabut kekuatan dalam raga, sehingga hamba yang mukmin itu menjadi lemah tak berdaya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat yang kedua untuk mencabut kelezatan rasa dalam lidahnya, sehingga makanan apapun yang masuk dalam mulutnya akan terasa pahit. Sementara malaikat ketiga diperintahkan oleh Allah untuk mencabut kecerahan wajah, sehingga raut mukanya akan terlihat pucat. Dan malaikat terakhir diutus oleh Allah untuk mencabut semua dosanya, sehingga ia berada dalam kondisi suci dari dosa. Tatkala Allah menyembuhkan hamba mukmin itu, Allah memerintahkan kepada malaikat pertama, kedua, dan ketiga untuk mengembalikan kekuatannya, rasa lezat, dan cahaya di wajah sang hamba. Namun untuk malaikat keempat, Allah tidak memerintahkan untuk mengembalikan dosa-dosanya kepada hamba mukmin. Maka bersujudlah para malaikat itu kepada Allah seraya berkata, "Ya Allah, mengapa engkau tidak perintahkan aku untuk mengembalikan dosa-dosa ini kepada hambamu?" Allah pun menjawab, "Tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosa hambaku setelah aku menyulitkannya ketika sakit." Kemudian malaikat pun kembali bertanya, "Kemanakah dosa-dosa ini harus kusimpan ya Rob?" Allah pun memerintahkan kepada para malaikat tersebut untuk membuangnya ke dalam lautan. Kemudian oleh Allah dosa-dosa itu dijadikan binatang buas laut lainnya, sehingga ketika sudah kembali sehat, hamba mukmin yang sakit tadi menjadi seorang hamba yang bersih dari dosa. Namun jika ajal menjemputnya, maka hamba mukmin itu wafat dalam keadaan bersih dari dosa. Begitulah Allah menguji manusia untuk melihat siapa di antara hambanya yang memang benar-benar berada dalam keimanan dan kesabaran. Karena sesungguhnya iman bukan hanya sekedar ikrar yang diucapkan melalui lisan, tapi juga harus menghujam di dalam hati dan harus diamalkan oleh seluruh anggota badan. Apabila sahabat yang beriman semuanya sedang diuji Allah dengan rasa sakit, maka ketahuilah hal tersebut merupakan pertanda rasa cinta yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kecintaan yang Allah berikan melalui ujian sakit dengan mengeluh, mencela, atau bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, tetaplah berbaik sangka dan menerima sakit tersebut sebagai sebuah bentuk ujian. Kemudian setelah itu perbanyaklah berzikir, insya Allah dengan begitu kita bisa menjadi manusia yang beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua berharap semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian merupakan suatu kepastian yang akan dialami oleh makhluk yang bernyawa. Namun terkait kapan kematian itu datang, hanya Allah yang tahu dan maha menentukan. Meski kematian adalah ketentuan pasti, akan tetapi waktunya bukanlah suatu yang ditentukan kepastiannya. Terdapat banyak riwayat yang menjelaskan bahwa usia bisa diperpanjang atau diperpendek sesuai kehendaknya. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, Allah akan memperpanjang umur orang-orang yang dikehendakinya, namun bukan dengan cuma-cuma, karena manusia harus memiliki amalan khusus agar waktu hidupnya bisa diperpanjang. 1. Bersedekah. Begitu banyak keajaiban yang bisa didapatkan dari keikhlasan memberi kepada orang lain ini. Dengan bersedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membalas dengan menambahkan rezeki lebih kepada hamba-Nya, namun juga umur yang lebih. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Amr bin Auf. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sedekah seorang muslim dapat menambahkan umurnya, dapat mencegah kematian yang su'ul khatimah. Allah akan menghilangkan sifat sombong, kefakiran, dan sifat berbangga diri darinya." Hadis riwayat Tabrani. Namun banyak kita dapati orang-orang yang memiliki rezeki lebih enggan bersedekah. Mereka menyimpan hartanya untuk dirinya dan keluarga. Padahal di setiap harta yang kita dapatkan, ada hak orang lain yang harus dikeluarkan melalui zakat atau sedekah lainnya. 2. Silaturahmi. Di tengah era modern yang mengharuskan kecepatan dalam bekerja, silaturahmi menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Pagi hari seseorang sudah sibuk mempersiapkan diri untuk bekerja. Siang hari mereka berkutat dengan pekerjaan menumpuk yang dikejar deadline. Malamnya sudah kelelahan dan mempersiapkan hari esok dengan rutinitas yang sama. Jadi kapan silaturahminya? Untungnya ada alat komunikasi yang semakin mendekatkan jarak dan waktu, baik melalui telepon, email, maupun sosial media. Sayang, sarana ini pun tidak digunakan untuk silaturahmi, justru hanya menjadi sarana untuk pamer tas baru, sepatu baru, perhiasan baru yang justru menjadi sumber-sumber dosa. Padahal silaturahmi merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Selain membuat hubungan antar sesama manusia menjadi lebih dekat, silaturahmi juga dapat memperpanjang usia seseorang. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, "Siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya panjang, maka hendaknya ia bersilaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. 3. Berbakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua juga menjadi salah satu amalan yang dapat memperpanjang usia seseorang. Amalan ini memang terkesan sederhana, namun bagaimana jika kita mencoba melaksanakannya? Meski di dalam hatinya seorang anak begitu menyayangi orang tua, namun tidak dipungkiri bahwa kita sering menyakiti perasaan mereka. Semakin besar usia seorang anak, maka semakin besar pula potensi seorang anak melawan orang yang mendidik dan membesarkannya sejak kecil ini. Terlebih jika anak sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dengan sombongnya mereka membentak dan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Hal-hal seperti inilah yang jarang kita ingat sebagai anak. Ketika berhasil memberi mereka uang atau barang dengan hasil keringat kita, maka kita sudah merasa sudah berbakti kepada ayah dan ibu. Padahal berbakti tidak hanya perkara uang, namun perkara hati. Bagaimana kita sebagai anak tetap menghormati dan meninggikan derajat keduanya, meski sudah memenuhi kebutuhan mereka, karena apapun yang kita berikan sebenarnya tidak akan pernah bisa membalas apa yang sudah orang tua lakukan terhadap kita. Jika berhasil melakukan hal ini, Allah menjanjikan untuk hamba tersebut umurnya yang panjang. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan menambah umurnya. Hadis riwayat Baihaqi. Dan barang siapa senang atau berharap Allah memperpanjang umurnya dan menambah rezekinya, maka hendaklah berbakti kepada orang tuanya dan menyambung hubungan sanak famili. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabat yang beriman, informasi dari channel ini tidak bermaksud menggurui.
namun bertujuan untuk mengingatkan kepada sesama muslim yang diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah